Di Jawa Barat awal abad ke-20, garis-garis itu sudah ada bahkan sebelum orang menyebutnya negara. Garis rel kereta yang membelah sawah, garis saluran irigasi yang mengubah rawa jadi petak-petak padi, garis jalan pos yang menghubungkan kota-kota kecil dengan Bandung, Batavia, dan pelabuhan. Garis pada peta yang digambar di meja kantor pemerintah kolonial. Rapi, dingin, seolah tanah dan manusia bisa diringkas menjadi tinta hitam di atas kertas krem. Di tengah dunia yang diatur oleh garis-garis itulah, Juanda Kartawijaya lahir. 14 Januari 1911. Ia tumbuh di tanah Priangan, wilayah yang pada masa itu hidup dalam dua ritme sekaligus. Ritme kampung yang diukur oleh musim tanam dan panen, dan ritme administrasi kolonial yang diukur oleh jadwal kereta, laporan bulanan, dan angka-angka produksi. Udara pegunungan membawa bau tanah basah, tetapi di kota-kota kabupaten, bau tinta dan kertas juga mulai jadi bagian dari kehidupan. Orang-orang belajar bahwa kekuasaan bukan hanya senapan dan serdadu. Kekuasaan juga ada pada formulir, stempel, dan peta. Juanda kecil menyaksikan bagaimana dunia modern masuk lewat hal-hal yang tampak sederhana. Jembatan yang membuat sungai tak lagi jadi batas. Jalan yang membuat jarak terasa lebih pendek, dan sekolah yang memperkenalkan disiplin baru. Jam pelajaran, buku teks, ujian. Di Hindia Belanda, pendidikan adalah tangga yang curam dan sempit. Tidak semua orang bisa naik, tetapi bagi yang bisa, pendidikan membuka pintu ke ruang-ruang yang sebelumnya hanya dihuni orang Eropa dan segelintir elite pribumi. Ruang kantor, ruang rapat, ruang perencanaan. Ia bukan anak yang dibentuk oleh panggung politik. Ia dibentuk oleh meja belajar, oleh kebiasaan mencatat, oleh latihan mengerjakan soal sampai tuntas. Ada jenis ketenangan yang lahir dari matematika. Dunia boleh gaduh, tetapi angka menuntut ketepatan. Garis harus lurus, sudut harus tepat, beban harus dihitung. Kalau salah sedikit, jembatan bisa runtuh. Kalau salah banyak, orang bisa mati. Ketika Juanda kemudian memilih jalur teknik, itu bukan sekadar pilihan jurusan. Itu pilihan cara memandang dunia. Teknik sipil, di masa itu, adalah ilmu yang paling dekat dengan urusan negara. Negara butuh jalan untuk menggerakkan pasukan dan barang. Negara butuh pelabuhan untuk perdagangan. Negara butuh bendungan untuk pertanian. Negara butuh gedung, jaringan air, dan listrik. Dan semua itu tidak bisa dibangun dengan pidato. Harus dengan gambar kerja. Dengan perhitungan, dengan pengawasan lapangan yang panas, berlumpur, dan melelahkan. Bandung pada 1920-an dan 1930-an adalah kota yang sedang dipahat menjadi etalase modernitas kolonial. Jalan-jalan lebar, bangunan Art Deco, udara sejuk yang membuat orang Eropa merasa di rumah. Di kota ini berdiri Technische Hogeschool te Bandung, sekolah tinggi teknik yang kelak dikenal sebagai ITB. Masuk ke sana berarti masuk ke jantung pengetahuan teknis modern di Hindia Belanda. Di ruang-ruang kuliah, papan tulis penuh rumus. Di meja gambar, kertas kalkir dibentangkan, penggaris T dan jangka bekerja tanpa henti. Di laboratorium, material diuji. Kuat tekan beton, sifat baja, perilaku tanah. Juanda belajar bahwa alam tidak bisa ditawar. Air selalu mencari jalan. Tanah bisa longsor kalau dipaksa. Angin dan gelombang punya hukum sendiri. Dan karena itu, pekerjaan insinyur adalah berdamai dengan kenyataan. Bukan dengan cara menyerah, tetapi dengan cara memahami, menghitung, lalu merancang sesuatu yang bisa bertahan. Di Technische Hogeschool, ia juga belajar sesuatu yang lebih halus. Cara berpikir sistematis. Cara memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Cara menulis laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Cara bekerja dalam tim, karena proyek besar tidak pernah selesai oleh satu orang. Ada hierarki, ada prosedur, ada standar. Dan standar itu, di dunia teknik, lebih keras daripada opini. Beton tidak peduli siapa yang berkuasa. Kalau campurannya salah, ia retak. Namun Hindia Belanda bukan hanya ruang kelas. Di luar kampus, dunia bergerak. Krisis ekonomi global 1930-an mengguncang banyak hal. Harga komoditas turun. Ketegangan sosial meningkat. Di kalangan terdidik pribumi, gagasan kebangsaan makin kuat. Organisasi-organisasi muncul, diskusi-diskusi berlangsung, surat kabar menjadi arena pertarungan ide. Tetapi Juanda, dengan latar teknik, tidak dikenal sebagai orator yang membakar massa. Ia lebih dekat dengan tipe orang yang mendengarkan, mencatat, lalu memikirkan bagaimana sebuah gagasan bisa diwujudkan dalam bentuk lembaga, aturan, dan pekerjaan nyata. Ia lulus sebagai insinyur sipil dari Technische Hogeschool te Bandung. Gelar itu bukan sekadar kebanggaan pribadi. Itu tiket masuk ke birokrasi teknis yang menjadi tulang punggung pemerintahan modern. Pada masa kolonial, banyak proyek infrastruktur dikelola oleh dinas-dinas yang rapi. Ada anggaran, ada tender,
ada pengawasan. Bagi seorang insinyur muda, dunia itu menawarkan dua hal sekaligus. Kesempatan bekerja dengan teknologi dan kesempatan melihat bagaimana negara sebagai mesin dioperasikan. Di lapangan, seorang insinyur belajar bahwa peta tidak pernah sepenuhnya sama dengan kenyataan. Di peta, sungai adalah garis biru yang tenang. Di lapangan, sungai bisa meluap, menggerus tebing, memindahkan batas. Di peta, jalan adalah garis hitam yang mulus. Di lapangan, jalan bisa amblas, jembatan bisa lapuk, tanah bisa berubah, jadi lumpur saat hujan turun berhari-hari. Maka pekerjaan teknik selalu menuntut dua mata. Satu mata pada gambar, satu mata pada tanah. Kebiasaan itu, melihat dunia sebagai gabungan antara rancangan dan realitas, kelak menjadi ciri Juanda sebagai pejabat. Ia tidak mudah terpesona oleh slogan. Ia mencari mekanisme. Ia mencari prosedur. Ia mencari titik lemah yang bisa membuat sistem runtuh. Dan ia mencari cara menambalnya. Lalu datang 1942. Jepang masuk. Hindia Belanda runtuh cepat, seperti bangunan tua yang ternyata keropos di dalam. Banyak orang terkejut melihat betapa rapuhnya kekuasaan yang selama ini tampak tak tergoyahkan. Bagi birokrasi, ini bukan sekadar pergantian bendera. Ini pergantian bahasa, pergantian struktur, pergantian cara kerja. Jepang membawa disiplin militer, mobilisasi, dan tekanan yang keras. Banyak lembaga dirombak. Banyak orang dipaksa menyesuaikan diri. Bagi seorang teknokrat, masa pendudukan adalah masa yang aneh. Di satu sisi, kekerasan dan kekurangan merajalela. Di sisi lain, kebutuhan akan administrasi dan infrastruktur tidak hilang, jalan tetap harus dipakai, pelabuhan tetap harus berfungsi, distribusi bahan makanan tetap harus diatur. Dan di tengah semua itu, orang-orang yang punya keahlian teknis menjadi penting. Bukan karena mereka punya senjata, tetapi karena mereka tahu cara membuat sesuatu berjalan. Di masa Jepang, banyak orang Indonesia mendapat kesempatan lebih besar masuk ke posisi administrasi. Meski dalam kerangka kekuasaan pendudukan, pengalaman ini meninggalkan jejak. Ada generasi yang belajar mengelola kantor, mengatur logistik, memimpin unit kerja, dan menghadapi tekanan dari atas. Juanda, dengan latar pendidikan teknik dan kebiasaan kerja sistematis, termasuk tipe orang yang bisa bertahan dalam situasi seperti itu. Tidak menonjol dengan retorika, tetapi dibutuhkan karena kompetensi. Ketika proklamasi 17 Agustus 1945 dikumandangkan, Indonesia lahir bukan sebagai negara yang sudah siap dengan mesin lengkap, ia lahir sebagai tekad, sebagai pernyataan. Tetapi setelah pernyataan, datang pekerjaan yang jauh lebih berat. Membangun struktur pemerintahan, mengisi kantor-kantor, membuat aturan, mengatur keuangan, mengelola transportasi, memastikan beras sampai, memastikan surat-surat resmi punya format, memastikan keputusan bisa dijalankan sampai ke daerah. Disinilah orang seperti Juanda menjadi sangat relevan. Revolusi membutuhkan pejuang di garis depan. Tetapi negara membutuhkan orang yang bisa membuat roda berputar. Dan roda itu tidak berputar dengan semangat saja. Ia butuh jadwal, butuh daftar, butuh anggaran, butuh tanda tangan, butuh koordinasi. Tahun-tahun awal Republik adalah tahun-tahun yang penuh perpindahan. Ibu kota berpindah, kantor-kantor berpindah, arsip diselamatkan. Pegawai bekerja dalam kondisi serba darurat. Ada rapat di rumah-rumah, ada keputusan yang dibuat di tengah ancaman. Ada perjalanan yang ditempuh dengan risiko ditangkap atau ditembak. Tetapi justru dalam keadaan seperti itu, watak seorang teknokrat diuji. Apakah ia bisa tetap rapi ketika dunia berantakan? Apakah ia bisa tetap menghitung ketika orang lain hanya bisa berteriak? Juanda dikenal sebagai sosok yang tenang. Tenang bukan berarti lambat, tenang berarti tidak mudah terseret arus emosi. Dalam birokrasi yang baru lahir, ketenangan adalah mata uang yang mahal. Karena setiap hari ada krisis, setiap hari ada kekurangan, setiap hari ada kabar buruk, dan setiap hari tetap harus ada keputusan. Ia masuk ke jalur pemerintahan Republik, bekerja dalam bidang-bidang yang dekat dengan keahliannya. Pekerjaan umum, perhubungan, kemakmuran, portofolio yang pada masa itu bukan sekadar kementerian, tetapi urat nadi negara. Pekerjaan umum berarti jalan, jembatan, irigasi, gedung. Perhubungan berarti kereta, pelabuhan, kapal, pos, telekomunikasi. Kemakmuran berarti distribusi, produksi, dan upaya menjaga rakyat tidak jatuh ke jurang kelaparan. Di atas kertas, itu terdengar seperti daftar tugas. Di lapangan, itu adalah pertarungan melawan kekacauan. Banyak infrastruktur rusak akibat perang. Banyak alat berat tidak tersedia. Banyak teknisi dan insinyur masih sedikit. Anggaran terbatas. Dan di atas semua itu, ada konflik bersenjata mempertahankan kemerdekaan yang membuat setiap proyek bisa berhenti sewaktu-waktu,
Seorang insinyur yang masuk pemerintahan belajar satu hal yang tidak diajarkan di kampus. Politik anggaran. Di kampus, kalau butuh material, tinggal dihitung dan dipesan. Di negara muda, material harus diperebutkan. Harus ada prioritas. Harus ada negosiasi. Harus ada kemampuan meyakinkan orang lain bahwa sebuah jembatan lebih penting daripada proyek lain, bahwa perbaikan pelabuhan akan menyelamatkan distribusi, bahwa irigasi akan menentukan panen tahun depan. Juanda tidak membangun reputasi lewat pidato di lapangan terbuka. Ia membangun reputasi lewat rapat-rapat panjang, lewat dokumen yang disusun rapi, lewat keputusan yang bisa dijalankan. Ia tipe pejabat yang kalau berbicara, kalimatnya tidak meledak-ledak. Ia cenderung langsung ke inti. Apa masalahnya? Apa datanya? Apa opsi yang tersedia? Apa konsekuensinya? Dan ada satu hal lagi yang membentuknya. Pengalaman melihat bagaimana negara bisa runtuh ketika administrasi runtuh. Hindia Belanda runtuh cepat pada 1942, bukan hanya karena serangan militer Jepang, tetapi juga karena sistemnya tidak siap menghadapi guncangan sebesar itu. Republik yang baru lahir tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Negara harus punya ketahanan. Ketahanan itu bukan hanya tentara, tetapi juga logistik, transportasi, komunikasi, dan hukum. Hukum. Kata itu mungkin terdengar jauh dari dunia teknik, tetapi bagi Juanda, hukum adalah garis lain. Garis yang tidak terlihat, tetapi menentukan apakah sebuah keputusan punya daya paksa. Insinyur menggambar garis di kertas. Pejabat menggambar garis dalam bentuk peraturan. Tanpa garis itu, proyek bisa jadi liar, anggaran bisa bocor, kewenangan bisa tumpang tindih. Di masa awal Republik, tumpang tindih adalah penyakit umum. Banyak lembaga lahir cepat, kadang tanpa koordinasi. Banyak orang bekerja dengan niat baik tetapi tanpa sistem. Dan ketika sistem tidak ada, yang kuat akan mengambil alih, yang licik akan memanfaatkan celah, dan yang lemah akan tersingkir. Juanda, dengan naluri teknokrat, cenderung mencari cara membuat sistem yang bisa menahan manusia dari godaan terburuknya. Ia juga hidup dalam budaya birokrasi yang masih mencari bentuk, ada warisan kolonial yang rapi tetapi dingin, dan ada semangat revolusi yang panas tetapi kadang tidak teratur. Menggabungkan keduanya adalah pekerjaan yang rumit. Terlalu rapi bisa dianggap tidak peka terhadap semangat zaman. Terlalu revolusioner bisa membuat administrasi kacau. Juanda berada di tengah. Ia membawa disiplin kerja, tetapi tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa negara ini lahir dari perjuangan, bukan dari meja perancang kolonial. Pada tahun-tahun itu, Indonesia juga menghadapi persoalan geografi yang luar biasa. Negara ini bukan satu daratan luas seperti banyak negara lain. Ia adalah rangkaian pulau, selat, teluk, dan laut yang memisahkan sekaligus menghubungkan. Mengelola negara kepulauan berarti mengelola perhubungan laut, pelabuhan, navigasi, dan komunikasi antar pulau. Dan disinilah motif garis itu kembali. Garis pantai yang panjang, garis rute pelayaran, garis kabel telegraf, garis rel kereta di Jawa. Garis jalan yang memotong bukit. Bagi seorang insinyur, kepulauan bukan sekadar pemandangan. Kepulauan adalah persoalan teknis dan administratif. Bagaimana mengirim barang dari satu pulau ke pulau lain ketika kapal terbatas? Bagaimana memastikan pelabuhan bisa menampung arus logistik? Bagaimana mengatur jadwal dan tarif? Bagaimana menjaga agar daerah tidak merasa ditinggalkan karena aksesnya sulit? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak selalu muncul di pidato politik, tetapi ia menentukan apakah persatuan terasa nyata atau hanya slogan. Orang di pulau jauh tidak akan merasa satu kalau beras mahal karena kapal jarang datang, kalau surat terlambat berminggu-minggu, kalau harga barang melambung karena distribusi kacau. Persatuan, pada tingkat paling dasar, adalah soal konektivitas, soal perhubungan, soal infrastruktur. Juanda belajar bahwa negara bukan hanya ide, negara adalah jaringan. Jaringan jalan, jaringan pelabuhan, jaringan kantor, jaringan aturan. Kalau satu simpul putus, bagian lain ikut terguncang. Dan karena itu, pekerjaan teknokrat adalah menjaga jaringan tetap utuh. Di tengah pergolakan politik awal Republik, perdebatan ideologi, tarik-menarik partai, pergantian kabinet, orang seperti Juanda sering dipandang sebagai bukan politisi partai. Ia tidak datang membawa bendera partai tertentu. Ia datang membawa map dokumen. Tetapi justru karena itu, ia bisa diterima di banyak sisi. Ia dianggap lebih netral, lebih profesional, lebih bisa diandalkan untuk urusan yang tidak bisa menunggu kompromi politik. Namun netralitas juga punya harga. Dalam politik, orang yang tidak punya basis massa sering dianggap mudah digeser. Ia bisa dipakai ketika dibutuhkan, lalu ditinggalkan ketika situasi berubah. Maka seorang teknokrat yang masuk ke pusat kekuasaan harus punya kemampuan lain. Kemampuan bertahan, bukan dengan cara berteriak, tetapi dengan cara membuat dirinya tak tergantikan.
Karena ia memegang detail, karena ia memahami mesin, karena ia tahu di mana letak baut yang kalau dilepas, seluruh struktur bisa ambruk. Juanda membangun dirinya seperti itu. Ia bukan tokoh yang selalu muncul di halaman depan sebagai bintang. Ia lebih sering ada di balik layar, di ruang rapat, di kantor kementerian, di meja kerja yang penuh kertas. Tetapi dari meja itulah keputusan-keputusan teknis yang menentukan hidup banyak orang dibuat. Proyek perbaikan, pengaturan transportasi, kebijakan distribusi, penataan administrasi, dan ada satu hal yang sering luput ketika orang membicarakan tokoh-tokoh awal Republik. Betapa melelahkannya pekerjaan birokrasi di masa krisis. Ini bukan birokrasi mapan dengan gedung nyaman dan sistem stabil. Ini birokrasi yang sering bekerja dengan listrik yang tidak selalu ada, dengan mesin ketik yang terbatas, dengan kertas yang harus dihemat, dengan pegawai yang gajinya tidak selalu cukup, dengan ancaman keamanan yang nyata. Dalam kondisi seperti itu, disiplin pribadi menjadi modal utama. Juanda dikenal memiliki etos kerja yang kuat, etos yang lahir dari pendidikan teknik. Kalau pekerjaan belum selesai, tidak ada alasan untuk berhenti. Di Bandung, di kampus teknik, ia belajar menggambar garis lurus dengan penggaris. Di pemerintahan, ia belajar menggambar garis lurus dalam arti lain. Garis tanggung jawab. Siapa melakukan apa? Kapan harus selesai? Berapa biayanya? Apa risikonya? Garis-garis itu tidak selalu terlihat, tetapi tanpa garis itu, negara muda akan tenggelam dalam kekacauan. Pada masa itu, banyak orang memandang kemerdekaan sebagai puncak. Bagi Juanda, kemerdekaan adalah awal pekerjaan. Pekerjaan yang tidak glamour, pekerjaan yang tidak selalu mendapat tepuk tangan. Tetapi pekerjaan yang menentukan apakah kemerdekaan bisa bertahan. Ia hidup di zaman ketika kata pembangunan belum menjadi mantra seperti pada dekade-dekade berikutnya. Tetapi kebutuhan membangun sudah terasa di setiap sudut. Jalan rusak berarti ekonomi macet. Pelabuhan tidak berfungsi berarti daerah kekurangan barang. Irigasi rusak berarti panen gagal. Dan panen gagal berarti keresahan sosial. Keresahan sosial berarti instabilitas politik. Rantai itu panjang, tetapi ujungnya bisa kembali ke satu hal sederhana. Apakah ada orang yang bisa memperbaiki sistem sebelum semuanya runtuh? Juanda, insinyur yang tenang, mulai dikenal sebagai orang yang bisa merapikan. Merapikan bukan berarti membuat semuanya sempurna. Merapikan berarti membuat sesuatu cukup berfungsi agar negara bisa bernapas. Dalam situasi darurat, cukup berfungsi kadang lebih berharga daripada ideal, tetapi tidak mungkin. Ia juga belajar bahwa dalam negara kepulauan, pusat dan daerah selalu punya jarak. Bukan hanya jarak geografis, tetapi jarak pengalaman. Orang di Jakarta bisa membuat keputusan, tetapi dampaknya dirasakan berbeda di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara. Dan jarak itu, kalau tidak dijembatani, bisa berubah menjadi kecurigaan. Kecurigaan bisa berubah menjadi perlawanan. Perlawanan bisa berubah menjadi pemberontakan. Semua itu kelak akan menjadi badai besar di akhir 1950-an. Tetapi benihnya sudah ada sejak awal. Persoalan distribusi, persoalan representasi, persoalan rasa adil. Seorang teknokrat mungkin tidak memulai kariernya dengan memikirkan pemberontakan. Ia memikirkan jalan dan pelabuhan. Tetapi jalan dan pelabuhan adalah urat nadi yang menentukan apakah daerah merasa terhubung atau terisolasi. Dan karena itu, pekerjaan teknis selalu punya dimensi politik, meski tidak diucapkan. Juanda bergerak dalam dunia yang menuntut kompromi. Tetapi ia membawa kebiasaan teknik yang tidak suka kompromi pada hal-hal tertentu. Data harus benar, perhitungan harus masuk akal, prosedur harus jelas. Ia bisa berkompromi pada bentuk, tetapi ia cenderung keras pada fungsi. Kalau sebuah kebijakan tidak bisa dijalankan, ia tidak ada gunanya. Kalau sebuah aturan tidak punya mekanisme pelaksanaan, ia hanya kertas. Di masa-masa awal itu, ia membentuk jaringan kerja dengan sesama birokrat dan teknokrat. Orang-orang yang mungkin tidak terkenal di panggung politik, tetapi memegang kunci operasional negara. Mereka adalah generasi yang mengisi ruang kosong setelah kolonial pergi. Mengelola kementerian, membangun dinas, menyusun standar, melatih pegawai, membuat sistem pengadaan, mengatur proyek. Mereka bekerja di bawah tekanan, sering tanpa cukup sumber daya, tetapi dengan kesadaran bahwa kalau mereka gagal, negara bisa jatuh ke tangan kekacauan. Dan di balik semua itu, ada karakter pribadi Juanda yang sering disebut sederhana, tidak suka pamer, lebih memilih bekerja daripada tampil. Kesederhanaan ini bukan sekadar gaya hidup, ini juga strategi bertahan. Dalam politik yang penuh kecurigaan, orang yang terlalu menonjol bisa jadi sasaran. Orang yang terlihat netral dan profesional bisa lebih mudah bergerak di antara faksi-faksi.
Tetapi netralitas tidak berarti tanpa sikap. Sikap Juanda terlihat pada pilihannya untuk tetap berada di jalur pelayanan publik, pada keyakinannya bahwa negara harus punya tata kelola, pada kesediaannya memikul beban administrasi yang berat. Ia bukan orang yang mengejar popularitas, ia mengejar keteraturan. Dan keteraturan di negara yang baru lahir dari revolusi adalah sesuatu yang harus diperjuangkan setiap hari. Ketika orang lain berbicara tentang kemerdekaan sebagai simbol, Juanda memikirkan kemerdekaan sebagai sistem yang harus dioperasikan. Sistem itu harus punya anggaran, harus punya pegawai, harus punya prosedur, harus punya jaringan transportasi, harus punya kemampuan menghubungkan pulau-pulau, harus punya cara memastikan keputusan pusat sampai ke daerah. Semua itu terdengar teknis, memang teknis. Tetapi justru disitulah letak kekuatan yang sering tidak terlihat. Negara tidak runtuh karena kurang slogan. Negara runtuh karena mesin administrasinya macet. Di meja kerja seorang insinyur yang menjadi pejabat, peta bukan hanya gambar. Peta adalah janji. Janji bahwa wilayah yang luas dan terpecah oleh laut ini bisa dipahami, diukur, dan dikelola. Garis-garis di peta adalah upaya manusia menaklukkan jarak, dan Juanda, sejak masa mudanya, sudah hidup bersama garis-garis itu. Garis jalan, garis rel, garis saluran air, garis batas administratif. Kelak, garis-garis itu akan menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Garis yang menentukan bagaimana Indonesia memandang laut di antara pulau-pulaunya. Tetapi sebelum sampai ke sana, ada proses panjang pembentukan diri. Dari anak Jawa Barat yang tumbuh di bawah bayang-bayang administrasi kolonial, menjadi mahasiswa teknik di Bandung yang belajar disiplin perhitungan, menjadi insinyur yang memahami bahwa rancangan harus bertemu realitas, lalu menjadi birokrat awal republik yang menyaksikan betapa rapuhnya negara tanpa sistem. Dan di setiap tahap itu, ada satu benang merah yang tidak pernah putus. Keyakinan bahwa persatuan tidak hanya dibangun oleh kata-kata, tetapi oleh koneksi yang nyata, jalan yang bisa dilalui, pelabuhan yang bisa dipakai, aturan yang bisa ditegakkan, kantor yang bisa bekerja. Persatuan, bagi Juanda, bukan sekadar bendera yang berkibar. Persatuan adalah jaringan yang tidak boleh putus. Di luar, dunia terus berubah cepat. Di dalam, negara muda ini terus mencari bentuk, dan di antara keduanya, Juanda berdiri dengan cara yang khas. Tidak banyak gestur, tidak banyak drama, tetapi terus bekerja, menumpuk pengalaman, mengasah kemampuan mengelola, dan perlahan-lahan menjadi orang yang, ketika krisis datang, dicari bukan karena ia paling lantang, melainkan karena ia paling bisa membuat sesuatu berjalan. Nama Juanda mulai terdengar bukan dari podium, melainkan dari lorong-lorong kantor yang pengap, dari ruang rapat yang lampunya redup, dan kipas anginnya berputar malas, dari tumpukan berkas yang baunya campuran kertas tua, tinta, dan keringat. Republik yang masih muda itu seperti mesin yang dirakit sambil berjalan. Bautnya belum semua terpasang, roda giginya kadang selip, dan setiap kali terdengar denting logam yang aneh, orang-orang menoleh. Siapa yang bisa memperbaiki sebelum semuanya macet total? Di tahun-tahun setelah revolusi fisik, ketika pengakuan kedaulatan sudah didapat tetapi rasa aman belum pernah benar-benar menetap, pekerjaan negara berubah bentuk. Dulu musuh terlihat, seragam, senjata, garis depan. Sekarang musuhnya sering tak kasat mata. Kekurangan anggaran, jalur distribusi yang putus, pelabuhan yang dangkal, rel kereta yang aus, kapal yang tua, gudang yang kosong, dan satu hal yang paling berbahaya, ketidakpercayaan daerah kepada pusat. Indonesia memasuki era demokrasi parlementer. Kabinet berganti seperti musim hujan yang datang lebih cepat dari perkiraan. Partai-partai berdebat, berkoalisi, pecah, menyatu lagi. Di surat kabar, tajuk rencana panas. Di parlemen, interpelasi. Di luar gedung, rakyat menunggu. Beras, pekerjaan, harga yang tidak melonjak. Dan di tengah pusaran itu, kementerian-kementerian teknis tetap harus bekerja seolah politik tidak sedang gempa. Juanda, insinyur yang terbiasa pada angka dan jadwal, menjadi tipe pejabat yang dicari ketika semua orang lelah dengan pertengkaran. Ia bukan orang yang datang membawa rombongan pendukung. Ia datang membawa catatan. Ia membaca laporan sampai detail yang membuat orang lain menguap. Ia menanyakan hal-hal yang terdengar sepele, padahal justru menentukan berapa ton semen tersedia, berapa kilometer jalan yang bisa diperbaiki sebelum musim hujan, berapa kapal yang layak layar, berapa hari keterlambatan pengiriman dari pelabuhan ke gudang. Di negara yang baru belajar menjadi negara, pertanyaan seperti itu adalah politik dalam bentuk paling telanjang. Ada ironi yang pelan-pelan terasa. Demokrasi memberi ruang bagi suara, tetapi negara kepulauan memberi hukuman bagi jarak. Di Jawa, rapat bisa diadakan besok pagi,
Di luar Jawa, besok pagi bisa berarti menunggu kapal, menunggu cuaca, menunggu jadwal yang berubah karena mesin kapal batuk-batuk. Dan ketika pusat lambat merespons, daerah tidak hanya merasa jauh, daerah merasa tidak dianggap. Juanda mengerti jarak itu bukan metafora. Jarak itu nyata. Jarak itu biaya. Jarak itu waktu. Jarak itu risiko. Ia melihatnya dalam angka-angka ongkos angkut, dalam daftar kerusakan dermaga, dalam laporan tentang kapal yang tidak bisa sandar karena pendangkalan, dalam keluhan tentang barang yang menumpuk di satu tempat, sementara tempat lain kekurangan. Ia melihat bagaimana satu simpul logistik yang rusak bisa menjalar menjadi keresahan sosial, lalu menjadi isu politik, lalu menjadi bahan bakar bagi orang-orang yang ingin memisahkan diri. Di masa ini, Juanda mulai menapaki jalur jabatan yang membuatnya semakin dikenal sebagai administrator negara. Orang yang bisa memegang portofolio strategis tanpa harus menjadi orang partai. Ia pernah memimpin urusan yang berkaitan dengan pekerjaan umum, perhubungan, kemakmuran, bidang-bidang yang kalau gagal, dampaknya langsung terasa di perut rakyat dan di denyut ekonomi. Kementerian-kementerian itu bukan tempat untuk gaya, itu tempat untuk keputusan yang tidak populer. Menaikkan tarif, mengatur prioritas, memotong anggaran, menunda proyek, memindahkan sumber daya dari satu daerah ke daerah lain. Dan setiap keputusan seperti itu selalu punya konsekuensi politik, meski dibuat dengan alasan teknis. Bayangkan kantor kementerian pada awal 1950-an. Mesin ketik berdenting cepat, kertas karbon membuat jari hitam, telepon berdering dengan suara serak, dan di meja, peta-peta besar. Dibentangkan, peta jalan, peta pelabuhan, peta jalur pelayaran. Di pinggir peta, ada catatan tangan. Rusak berat, butuh perbaikan, anggaran belum turun, material belum datang. Peta itu seperti tubuh pasien yang ditandai luka-lukanya. Dan Juanda, dengan kebiasaan insinyur, tidak terpancing untuk mengutuk nasib. Ia mencari titik yang bisa ditangani dulu, mana yang paling mendesak, mana yang paling berdampak, mana yang kalau dibiarkan, akan merobohkan yang lain. Indonesia saat itu juga sedang bernegosiasi dengan warisan kolonial yang tidak hilang begitu saja. Infrastruktur yang dibangun Belanda memang ada, tetapi banyak yang dirancang untuk kepentingan ekonomi kolonial. Mengalirkan hasil bumi dari pedalaman ke pelabuhan, bukan menghubungkan antar pulau secara adil. Setelah perang dan revolusi, banyak aset rusak, banyak tenaga ahli pergi, dan sistem pemeliharaan yang dulu rapi ikut runtuh. Negara baru harus memutuskan, apakah menambal yang ada atau merancang ulang. Dan merancang ulang butuh uang, butuh waktu, butuh stabilitas. 3 hal yang selalu kurang. Disinilah reputasi Juanda sebagai pemecah masalah tumbuh. Ia tidak menjanjikan keajaiban. Ia menjanjikan kerja. Ia menuntut laporan yang jelas, ia mendorong koordinasi antar dinas, ia memaksa birokrasi untuk tidak sekadar menulis rencana, tetapi menyiapkan pelaksanaan. Dalam dunia teknik, rencana tanpa pelaksanaan adalah gambar yang indah, tapi tidak pernah menjadi jembatan. Dalam dunia negara, kebijakan tanpa pelaksanaan adalah pidato yang menguap. Namun, semakin tinggi ia naik, semakin ia bersentuhan dengan kenyataan yang tidak bisa dihitung dengan rumus. Politik. Di kabinet-kabinet parlementer, menteri bisa jatuh bukan karena gagal membangun jalan, tetapi karena koalisi pecah. Program bisa berhenti bukan karena material habis, tetapi karena dukungan politik menguap. Juanda harus belajar bergerak di antara kepentingan yang saling tarik-menarik. Partai-partai yang ingin jatah, militer yang ingin peran lebih besar, kelompok-kelompok daerah yang menuntut otonomi, dan Presiden Soekarno yang semakin tidak sabar pada demokrasi yang dianggap terlalu ribut dan terlalu lambat. Soekarno punya gaya yang berlawanan dengan Juanda. Soekarno adalah api, panggung, kata-kata yang bisa menghipnotis. Juanda adalah air yang mengalir di pipa. Tidak terlihat, tetapi kalau berhenti, semua orang panik. Dan justru karena perbedaan itu, Juanda sering menjadi figur yang berguna. Penyeimbang, pengisi ruang kosong antara visi besar dan pekerjaan harian. Di awal 1950-an, persoalan pusat daerah mulai mengeras. Di Sumatera dan Sulawesi, muncul ketidakpuasan terhadap pembagian hasil, terhadap dominasi Jawa dalam birokrasi, terhadap keputusan pusat yang dianggap tidak memahami kondisi lokal. Ini bukan sekadar perasaan. Ini juga soal angka. Berapa banyak devisa dari ekspor daerah yang kembali ke daerah? Berapa banyak anggaran pembangunan yang turun? Berapa banyak kapal yang singgah? Berapa banyak proyek yang benar-benar selesai? Ketika jawaban-jawaban itu mengecewakan, politik identitas dan politik kedaerahan menemukan panggungnya. Juanda, sebagai orang yang bekerja di sektor-sektor penghubung, perhubungan, pekerjaan umum,
berada tepat di titik rawan. Ia melihat bagaimana keluhan daerah sering bermula dari hal-hal yang tampak teknis. Pelabuhan yang tidak diperbaiki, jalur pelayaran yang tidak teratur, harga barang yang melonjak karena distribusi buruk. Ia juga melihat bagaimana pusat sering tidak punya kapasitas untuk merespons cepat, bukan karena tidak peduli, tetapi karena mesin negara masih lemah. Data tidak lengkap, koordinasi buruk, anggaran tersendat, dan birokrasi masih belajar disiplin. Di ruang rapat, Juanda bisa berbicara tentang tonase kapal dan panjang dermaga. Tetapi di luar ruang rapat, angka-angka itu berubah menjadi amarah. Ketika kapal terlambat, pasar kosong. Ketika pasar kosong, harga naik. Ketika harga naik, rakyat marah. Ketika rakyat marah, elit lokal punya bahan untuk berkata, "Lihat, pusat tidak mampu." Dan ketika kalimat itu diulang cukup sering, ia menjadi keyakinan. Sementara itu, ekonomi nasional juga tidak memberi napas panjang. Inflasi menjadi hantu yang selalu mengintai. Devisa terbatas. Impor barang modal sulit. Negara butuh pembangunan, tetapi pembangunan butuh modal, dan modal butuh stabilitas. Sementara stabilitas justru terganggu oleh ketidakpuasan dan pergantian kabinet. Lingkaran setan. Dalam lingkaran seperti itu, teknokrat sering dipaksa memilih. Menambal kebocoran hari ini, atau merancang sistem untuk besok. Dan seringkali, besok tidak pernah datang karena hari ini sudah keburu banjir. Juanda dikenal tidak mudah panik. Tetapi ketenangan bukan berarti tidak merasakan tekanan. Tekanan itu datang dari berbagai arah. Dari parlemen yang menuntut hasil cepat. Dari daerah yang menuntut keadilan. Dari militer yang semakin merasa harus turun tangan menjaga keutuhan negara. Dari presiden yang ingin arah besar, bukan detail. Dan dari birokrasi sendiri yang kadang lambat, kadang korup, kadang sekadar lelah. Dalam situasi seperti itu, seorang teknokrat bisa tergoda untuk menarik diri. Ini bukan dunia saya. Tetapi Juanda justru semakin masuk. Ia semakin menjadi orang yang dipanggil ketika ada kebuntuan. Karena ia punya satu kualitas yang langka. Ia bisa bekerja dengan orang yang berbeda-beda, tanpa harus menjadi bagian dari mereka. Ia bisa duduk dengan politisi partai tanpa ikut permainan partai. Ia bisa berkoordinasi dengan militer tanpa menjadi jenderal. Ia bisa berbicara dengan birokrat lama tanpa terjebak nostalgia kolonial. Ia bisa mendengar keluhan daerah tanpa menjanjikan hal yang tidak mungkin. Dan di balik semua itu, ada kebiasaan insinyur yang terus ia bawa. Membuat daftar, membuat skala prioritas, membuat garis tanggung jawab, garis komando, garis waktu, garis anggaran. Negara ini, yang secara geografis adalah ribuan pulau, secara administratif juga seperti kepulauan. Unit-unit yang terpisah oleh prosedur, oleh ego sektoral, oleh jarak komunikasi, Juanda mencoba menyatukannya dengan cara yang ia pahami. Menyambung simpul-simpul, memperjelas jalur, mengurangi tumpang tindih. Pada pertengahan 1950-an, ketidakstabilan kabinet semakin terasa sebagai penyakit kronis. Kabinet Ali Sastro Amit Jojo, Kabinet Burhanuddin Harahap, lalu kembali lagi pergantian, nama-nama itu seperti papan nama yang diganti. Cepat di depan gedung, sementara di dalam, pegawai yang sama tetap harus menyelesaikan pekerjaan yang sama. Bagi rakyat, pergantian itu membingungkan. Bagi birokrasi, pergantian itu melelahkan. Setiap menteri baru membawa gaya baru, prioritas baru, orang-orang baru. Program yang sudah berjalan bisa berhenti karena evaluasi. Evaluasi bisa menjadi alasan untuk menunda. Penundaan menjadi alasan untuk gagal. Juanda, yang tidak bergantung pada basis partai, justru menjadi semacam jangkar. Ia bisa tetap bekerja melintasi pergantian karena pekerjaannya dianggap teknis. Tetapi di Indonesia saat itu, teknis dan politis tidak pernah benar-benar terpisah. Mengatur perhubungan berarti mengatur arus barang dan manusia. Dan arus itu menentukan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Mengatur pekerjaan umum berarti menentukan daerah mana yang mendapat jalan duluan. Dan itu menentukan loyalitas. Mengatur kemakmuran berarti menentukan siapa yang mendapat pasokan. Dan itu menentukan stabilitas. Ada momen-momen kecil yang menggambarkan wataknya. Ketika rapat memanas, ia tidak ikut meninggikan suara. Ia menunggu jeda, lalu mengembalikan pembicaraan ke data. Ketika orang berdebat soal prinsip, ia bertanya, bagaimana pelaksanaannya? Ketika orang mengeluh soal kekurangan, ia bertanya, apa yang bisa dipindahkan dari pos lain? Ini bukan sikap dingin, ini cara bertahan. Karena kalau semua orang ikut terbakar, tidak ada yang memadamkan api. Di luar Jakarta, daerah-daerah bergerak dengan logika mereka sendiri. Komandan-komandan militer daerah punya pengaruh besar. Elit sipil lokal punya jaringan ekonomi. Ada perdagangan, ada penyelundupan, ada arus devisa yang tidak selalu lewat pusat. Negara kepulauan memberi banyak celah. Teluk-teluk kecil,
pelabuhan-pelabuhan rakyat, jalur-jalur laut yang sulit diawasi. Dan ketika pusat lemah, celah itu menjadi jalan bagi ekonomi bayangan, yang kemudian memberi dana bagi politik bayangan. Juanda melihat semua itu dari sudut yang khas, sebagai persoalan sistem. Kalau pengawasan lemah, bukan hanya karena orang jahat, tetapi karena mekanisme tidak ada atau tidak berjalan. Kalau penyelundupan marak, bukan hanya karena moral runtuh, tetapi karena distribusi resmi tidak memadai, harga resmi tidak realistis, dan aparat tidak punya insentif atau kapasitas. Ia tidak naif, ia tahu ada kepentingan dan keserakahan, tetapi ia juga tahu bahwa memperbaiki negara tidak cukup dengan memarahi orang. Harus ada desain ulang. Dan desain ulang itu membutuhkan sesuatu yang tidak dimiliki Indonesia saat itu. Waktu tenang. Menjelang 1997, awan gelap semakin tebal. Di tingkat nasional, Soekarno semakin mendorong gagasan demokrasi terpimpin, sebuah jalan keluar dari kebuntuan parlementer. Di tingkat daerah, ketidakpuasan semakin terorganisir. Di tingkat internasional, Perang Dingin membuat setiap gejolak domestik punya gema global. Amerika Serikat, Uni Soviet, dan kekuatan-kekuatan lain memandang Indonesia bukan hanya sebagai negara baru, tetapi sebagai medan pengaruh. Dan di tengah semua itu, ekonomi tetap rapuh. Di tahun 1957 pula, isu nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda menguat, terutama setelah ketegangan soal Irian Barat. Ini menambah lapisan kompleksitas. Nasionalisasi adalah langkah politik dan simbolik, tetapi juga tantangan administratif dan teknis. Mengambil alih perusahaan berarti harus mengelola manajemen, tenaga kerja, logistik, keuangan. Sekali lagi, negara membutuhkan orang-orang yang bisa membuat mesin berjalan setelah bendera diganti. Orang seperti Juanda. Ia semakin sering berada di pusat pengambilan keputusan, bukan karena ia merebutnya, tetapi karena keadaan mendorongnya. Ketika kabinet-kabinet partai sulit bertahan, muncul kebutuhan akan kabinet yang dianggap karya, kabinet yang bekerja, bukan kabinet yang berdebat. Dan disinilah paradoks itu mulai terasa semakin tajam. Seorang yang bukan politisi partai, yang tidak punya masa, justru semakin dekat ke posisi yang menentukan arah negara. Juanda tidak datang sebagai penyelamat yang berteriak. Ia datang sebagai orang yang membawa ketertiban prosedural ke ruang yang penuh emosi. Ia membawa kebiasaan membuat notulen, membuat keputusan tertulis, membuat pembagian tugas, hal-hal yang tampak kecil. Tetapi dalam krisis, hal kecil bisa menjadi pembeda antara negara yang masih bisa bergerak dan negara yang lumpuh. Di meja kerjanya, peta-peta itu tidak pernah jauh. Peta jalur pelayaran, peta pelabuhan, peta wilayah administratif. Peta yang menunjukkan betapa Indonesia ini bukan satu blok, melainkan rangkaian. Dan setiap rangkaian butuh pengikat. Pengikat itu bisa berupa kapal yang berlayar tepat waktu. Bisa berupa jalan yang tidak putus. Bisa berupa aturan yang membuat semua pihak bermain di lapangan yang sama. Semakin dekat ke akhir dekade, semakin jelas bahwa persoalan Indonesia bukan hanya siapa yang memimpin, tetapi bagaimana memimpin. Negara yang bentuknya seperti ini, tersebar, berlapis, penuh jarak, penuh celah, dan Juanda, dengan cara yang nyaris sunyi, sedang mengumpulkan pengalaman yang kelak akan membuatnya mampu melakukan sesuatu yang tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya revolusioner. Menggambar ulang cara negara ini memandang dirinya sendiri. Untuk saat ini, ia masih berada di fase yang melelahkan. Menjadi administrator yang harus membuat negara tetap hidup dari hari ke hari. Menjaga agar pelabuhan tetap berfungsi meski anggaran seret. Menjaga agar jalur distribusi tidak putus meski keamanan terganggu. Menjaga agar kementerian tidak tenggelam dalam pergantian politik. Menjaga agar daerah tidak merasa sepenuhnya ditinggalkan. Kerja seperti itu jarang masuk buku sejarah sebagai adegan dramatis. Tidak ada dentuman meriam. Tidak ada sorak massa. Yang ada hanya bunyi mesin ketik, suara kertas dibalik, dan kalimat-kalimat keputusan yang ditandatangani dengan tangan yang mungkin lelah tetapi tetap stabil. Dan justru disitulah Juanda membangun kekuatannya. Di rutinitas yang keras, di detail yang tidak glamor, di garis-garis yang ditarik. Bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk menahan negara agar tidak tercerai-berai sebelum badai yang lebih besar benar-benar datang. Jakarta, 1987. Udara di kota itu seperti kain basah yang ditempelkan ke wajah. Panasnya tidak meledak, ia menekan pelan-pelan, membuat keringat keluar tanpa permisi, membuat kertas di meja kerja terasa lembek, membuat tinta mudah luntur. Di luar gedung-gedung kementerian, becak berderit, pus kota menggeram, dan radio di warung kopi memuntahkan berita yang nadanya makin hari makin tegang. Di ruang-ruang rapat yang dindingnya penuh noda lembab, orang-orang bicara tentang negara seolah negara itu benda rapuh.
yang bisa pecah kapan saja. Kabinet jatuh lagi, dan lagi. Demokrasi parlementer yang di atas kertas tampak modern itu, di lapangan berubah menjadi putaran cepat. Koalisi dibentuk, koalisi retak, mosi bergulir, kursi menteri berganti. Bagi rakyat, itu seperti menonton papan nama di depan kantor yang diganti tiap beberapa bulan, sementara harga beras tetap naik, minyak, tanah tetap langka, dan kapal yang membawa barang ke luar Jawa tetap datang terlambat. Bagi birokrasi, itu seperti bekerja di pabrik yang manajernya selalu baru, tetapi mesin-mesinnya tetap tua. Di tengah putaran itu, nama Juanda Kartawijaya muncul bukan sebagai pemilik partai, bukan sebagai orator yang memukau lapangan, melainkan sebagai orang yang, anehnya, bisa diterima oleh banyak pihak yang saling curiga. Ia teknokrat, insinyur sipil, lulusan Technische Hogeschool di Bandung. Orang yang terbiasa melihat dunia sebagai rangkaian sebab akibat, sebagai sistem yang kalau satu baut longgar, seluruh rangka bisa bergetar. Tetapi 1997 bukan tahun untuk sistem yang rapi. 1957 adalah tahun ketika sistem justru sedang diuji sampai batas retak. Soekarno semakin tidak sabar pada ributnya parlementer. Ia ingin arah, ia ingin komando, ia ingin negara bergerak seperti satu tubuh, bukan seperti kumpulan organ yang saling menolak. Di sisi lain, partai-partai masih ingin peran, masih ingin jatah, masih ingin memastikan mereka tidak tersingkir oleh arus baru yang mulai terasa. Peran militer yang kian besar dalam urusan politik dan keamanan. Dan di luar Jakarta, di Sumatera dan Sulawesi, ketidakpuasan daerah tidak lagi sekadar keluhan di surat kabar lokal. Ia mulai menjadi organisasi, menjadi jaringan, menjadi rencana. Di meja-meja kementerian, ketidakpuasan itu tampak dalam bentuk yang sangat konkret. Laporan pelabuhan yang dangkal, daftar kapal yang tidak layak layar, catatan tentang barang yang hilang di jalur distribusi, angka-angka devisa yang bocor lewat penyelundupan. Negara kepulauan memberi banyak celah. Teluk kecil, selat sempit, dermaga rakyat, jalur malam. Dan ketika pusat sibuk bertengkar, celah itu menjadi jalan bagi ekonomi bayangan, yang kemudian memberi napas bagi politik bayangan. Juanda memahami satu hal yang sering luput dari politisi. Jarak di Indonesia bukan sekadar jarak geografis. Jarak adalah biaya, jarak adalah waktu, jarak adalah risiko, jarak adalah rasa ditinggalkan. Dan rasa ditinggalkan, kalau dibiarkan, bisa berubah menjadi keyakinan bahwa pusat tidak lagi layak ditaati. Maka ketika krisis kabinet memuncak, ketika kebutuhan akan kabinet kerja menjadi semacam mantra, pilihan jatuh pada figur yang tidak membawa bendera partai. Kabinet Karya. Nama yang terdengar sederhana, bahkan teknis. Tetapi di balik kesederhanaan itu ada pesan. Cukup berdebat, sekarang bekerja. Pada 9 Maret 1957, Juanda diangkat menjadi Perdana Menteri Indonesia ke-10. Dan kelak, yang terakhir, bayangkan momen itu. Seorang insinyur yang hidupnya dibentuk oleh gambar teknik, perhitungan beban, dan disiplin proyek, tiba-tiba berdiri di puncak struktur. Pemerintahan yang paling politis, ia tidak punya pasukan di parlemen. Ia tidak punya massa yang siap turun ke jalan untuk membelanya. Ia punya sesuatu yang lain. Reputasi sebagai pemecah masalah, kemampuan merapikan kekacauan administratif, dan, yang paling penting, kepercayaan Soekarno bahwa kabinet ini harus menjadi jembatan menuju bentuk politik baru yang sedang disiapkan. Kabinet Karya lahir di saat negara seperti kapal yang dihantam ombak dari segala arah. Di satu sisi, ekonomi. Inflasi menggerogoti nilai uang, membuat gaji pegawai negeri terasa seperti kertas tanpa daya. Barang impor sulit, devisa tipis, dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang menguat setelah ketegangan soal Irian Barat membuka pekerjaan raksasa. Mengambil alih aset itu mudah di pidato, tetapi mengelolanya adalah kerja harian yang melelahkan. Manajemen harus diganti, rantai pasok harus dijaga, tenaga ahli harus dicari. Kesalahan kecil bisa membuat produksi berhenti, dan berhentinya produksi berarti kelangkaan, berarti harga naik, berarti keresahan. Di sisi lain, keamanan. Ketidakpuasan daerah tidak lagi samar. Ia mulai punya bentuk. Di Sumatera ada Dewan Banteng. Di Sulawesi ada gerakan yang kelak dikenal sebagai Permesta. Di balik nama-nama itu ada campuran yang rumit. Tuntutan otonomi, protes terhadap pembagian hasil, kekecewaan pada pusat, dan juga persaingan elit lokal, sipil dan militer, yang merasa mereka punya hak lebih besar atas sumber daya daerah. Dan di atas semua itu, ada bayang-bayang perang dingin. Setiap retakan domestik bisa dibaca sebagai peluang oleh kekuatan luar. Juanda masuk ke kantor Perdana Menteri bukan dengan gaya panggung. Ia masuk dengan kebiasaan kantor, dengan map.
dengan catatan, dengan daftar masalah yang harus dipilah. Mana yang bisa diselesaikan cepat, mana yang butuh keputusan politik besar, mana yang harus ditahan agar tidak meledak. Ia tahu, kabinet ini tidak punya kemewahan waktu. Ia juga tahu, di Indonesia, waktu sering ditentukan bukan oleh kalender, tetapi oleh momentum. Satu pemberontakan bisa mengubah segalanya. Satu keputusan presiden bisa menghapus seluruh struktur. Di ruang rapat, ia harus menghadapi orang-orang yang tidak selalu sepakat satu sama lain. Ada menteri-menteri yang mewakili kepentingan politik. Ada pejabat militer yang membawa logika keamanan. Ada birokrat yang membawa logika prosedur. Dan ada Soekarno. Dengan visi besar yang kadang melompat jauh di atas detail, Juanda harus menjadi penghubung, menyambungkan visi dengan pelaksanaan, menyambungkan pidato dengan anggaran, menyambungkan peta besar dengan garis-garis kecil di meja kerja. Peta, garis, itu motif yang terus kembali. Karena pada akhirnya, Indonesia bukan hanya kumpulan pulau. Indonesia adalah persoalan garis. Garis pantai yang panjangnya luar biasa. Garis batas yang belum jelas, garis administrasi yang sering tidak sinkron dengan realitas, garis komunikasi yang putus-putus. Dan di tahun 1997, ada satu garis yang paling menentukan. Garis kedaulatan di laut. Sebelum 1957, Indonesia masih terikat pada aturan hukum laut internasional yang diwarisi dari masa kolonial. Laut teritorial diukur 3 mil dari garis pantai tiap pulau. 3 mil. Angka yang terdengar kecil, tetapi dampaknya raksasa. Karena dengan aturan itu, di antara pulau-pulau Indonesia terbentuk kantong-kantong laut bebas, perairan internasional, yang secara hukum bukan wilayah Indonesia. Bayangkan peta Nusantara seperti kain yang berlubang-lubang. Di lubang itu, kapal asing bisa lewat tanpa bisa dicegah. Di lubang itu, penyelundupan bisa bergerak. Di lubang itu, secara simbolik, Indonesia tampak bukan satu kesatuan, melainkan serpihan yang dipisahkan oleh ruang yang bukan miliknya. Bagi negara kepulauan yang baru merdeka, itu bukan sekadar masalah hukum. Itu masalah psikologis, masalah keamanan, masalah ekonomi, masalah persatuan. Bagaimana mungkin sebuah negara berkata, kami satu, jika di antara pulau-pulaunya ada perairan yang secara hukum bukan bagian dari dirinya? Juanda, insinyur yang terbiasa melihat struktur, melihat lubang itu sebagai cacat desain. Dan cacat desain, dalam dunia teknik, tidak bisa ditutup dengan pidato. Ia harus diperbaiki dengan perubahan rancangan. Maka pada 13 Desember 1957, lahirlah Deklarasi Juanda. Kalimat-kalimatnya terdengar seperti dokumen, bukan seperti slogan. Tetapi justru disitulah kekuatannya. Deklarasi itu menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia adalah bagian yang wajar dari wilayah nasional. Bahwa garis pangkal, baseline, ditarik menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Dan dari garis itulah laut teritorial diukur. Dengan satu langkah konseptual, peta Indonesia berubah. Lubang-lubang itu ditutup. Perairan yang sebelumnya dianggap bebas di antara pulau-pulau, dipandang sebagai perairan pedalaman atau perairan Nusantara yang berada di bawah kedaulatan Indonesia. Ini bukan sekadar menggambar garis di peta. Ini menantang tatanan hukum laut yang sudah lama dipakai dunia. Ini mengundang protes. Ini memaksa diplomasi. Ini membuka perdebatan internasional. Tetapi bagi Indonesia, ini juga seperti mengencangkan baut yang longgar pada rangka negara. Karena persatuan yang selama ini dibicarakan sebagai ide, tiba-tiba punya bentuk hukum yang bisa ditegakkan. Bayangkan meja kerja di kantor Perdana Menteri saat itu, peta besar dibentangkan. Penggaris panjang, pensil, catatan koordinat. Diskusi tentang titik-titik terluar. Pulau mana yang menjadi acuan? Bagaimana menarik garis tanpa menabrak realitas geografis? Bagaimana menjelaskan kepada dunia bahwa ini bukan ekspansi agresif, melainkan penegasan identitas negara kepulauan. Di ruangan lain, para diplomat memikirkan bahasa yang bisa diterima. Di ruangan lain lagi, aparat keamanan memikirkan implikasi patroli. Karena garis di peta, kalau ingin menjadi nyata, harus dijaga oleh kapal, oleh radar, oleh pelabuhan, oleh logistik. Dan semua itu kembali ke persoalan lama. Uang, kapasitas, stabilitas. Deklarasi itu kelak menjadi fondasi wawasan Nusantara, menjadi pijakan perjuangan panjang Indonesia di forum internasional, hingga konsep negara kepulauan diakui dalam hukum laut modern. Tetapi pada Desember 1957, itu masih sebuah pernyataan sepihak yang berani. Dan keberanian itu datang bukan dari gaya revolusioner di podium, melainkan dari logika teknokrat yang melihat bahwa tanpa perubahan, desain, negara ini akan terus bocor. Namun 1957,
tidak memberi ruang untuk menikmati kemenangan konseptual. Karena 1958 datang seperti badai yang tidak menunggu. Di awal 1978, ketegangan pusat daerah meledak menjadi pemberontakan terbuka. PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi. Nama-nama itu segera memenuhi berita, laporan intelijen, percakapan di kantor-kantor. Ini bukan lagi soal surat protes atau rapat daerah. Ini soal pemerintahan tandingan, soal klaim legitimasi, soal wilayah yang bisa lepas. Dan di baliknya, ada jaringan dukungan yang rumit, termasuk simpati atau bantuan dari luar negeri yang melihat peluang dalam retaknya Indonesia. Bagi Juanda, ini ujian yang tidak bisa diselesaikan dengan satu dokumen. Ini ujian yang memaksa kabinetnya bekerja di dua medan sekaligus, medan keamanan dan medan legitimasi. Pemerintah pusat harus menunjukkan bahwa ia masih berdaulat, masih mampu mengendalikan wilayah, masih mampu menjaga jalur ekonomi. Tetapi setiap langkah militer punya konsekuensi politik. Setiap operasi keamanan bisa memperdalam luka jika tidak diikuti pemulihan administrasi dan ekonomi. Dan setiap kompromi politik bisa dianggap lemah jika tidak disertai ketegasan. Di Jakarta, suasana menjadi lebih keras. Kata persatuan tidak lagi terdengar sebagai slogan manis, tetapi sebagai kebutuhan mendesak. Di kantor-kantor, telepon berdering lebih sering. Telegram datang dari daerah, laporan tentang pergerakan pasukan, tentang pelabuhan yang dikuasai, tentang jalur udara yang terganggu. Di meja Juanda, peta tidak lagi hanya peta hukum laut. Peta itu kini juga peta operasi, peta logistik, peta jalur suplai. Garis-garis baru ditarik. Garis aman, garis rawan, garis yang harus dipertahankan. Dan di tengah semua itu, ekonomi tetap berjalan. Atau lebih tepatnya, harus dipaksa berjalan. Karena perang kecil di satu wilayah bisa membuat kapal enggan berlayar, membuat asuransi naik, membuat barang tertahan, membuat harga melonjak di pasar. Inflasi yang sudah tinggi bisa menjadi liar. Negara bisa kehilangan kepercayaan rakyat bukan hanya karena wilayahnya retak, tetapi karena perut rakyat kosong. Juanda bukan jenderal. Ia bukan komandan lapangan. Tetapi sebagai Perdana Menteri, ia harus memastikan mesin pemerintahan tidak berhenti. Ia harus memastikan koordinasi antara kementerian, antara sipil dan militer, antara pusat dan daerah yang masih loyal. Ia harus memastikan bahwa keputusan tidak hanya diucapkan, tetapi dijalankan. Dan disinilah watak insinyurnya kembali terlihat. Ia cenderung mencari struktur di tengah kekacauan. Dalam situasi seperti itu, banyak orang tergoda untuk menyederhanakan. Ini hanya soal menumpas pemberontakan. Tetapi Juanda tahu, pemberontakan tidak tumbuh dari ruang hampa, ia tumbuh dari rasa ketidakadilan, dari distribusi yang timpang, dari komunikasi yang buruk, dari pusat yang dianggap jauh. Menumpas tanpa memperbaiki akar hanya akan menunda ledakan berikutnya. Tetapi memperbaiki akar membutuhkan waktu, dan waktu adalah barang yang paling langka ketika senjata sudah berbunyi. Kabinet Karya bergerak di antara dua kebutuhan yang sering bertabrakan, ketegasan dan perbaikan. Dan di atas kabinet, Soekarno semakin mendorong perubahan sistem politik. Demokrasi parlementer dianggap gagal memberi stabilitas. Maka gagasan demokrasi terpimpin bukan lagi wacana. Ia menjadi arah yang semakin nyata. Juanda, yang posisinya lahir dari krisis parlementer, kini berada di jalur transisi menuju sistem yang akan menghapus jabatan yang ia pegang. Ironi itu tajam. Ia menjadi Perdana Menteri justru ketika jabatan Perdana Menteri sedang menuju akhir. Tetapi sebelum akhir itu tiba, ada pekerjaan yang harus diselesaikan, memastikan negara tidak pecah. Deklarasi Juanda memberi Indonesia satu jenis persatuan, persatuan hukum dan konseptual di laut. PRRI Permesta menguji persatuan lain, persatuan politik dan teritorial di darat. Dua medan, dua jenis garis, dan keduanya saling terkait. Karena jika wilayah retak, klaim negara kepulauan pun melemah. Dan jika klaim negara kepulauan tidak ditegakkan, celah-celah di laut bisa menjadi jalur bagi dukungan luar, bagi penyelundupan senjata, bagi ekonomi gelap yang memperpanjang konflik. Di tahun 1998, dunia juga melihat Indonesia dengan kacamata perang dingin. Setiap langkah pemerintah pusat bisa dibaca sebagai condong ke satu blok atau blok lain. Soekarno memainkan politik luar negeri yang aktif, mencoba menjaga ruang gerak. Tetapi di dalam negeri, ketegangan ideologis juga ada. Antara nasionalis, Islam politik, komunis, militer, Juanda harus bekerja di tengah tarikan itu tanpa menjadi simbol ideologi tertentu. Ia harus tetap menjadi orang kerja di tengah arena yang semakin ideologis, dan mungkin disitulah salah satu kekuatan sekaligus kelemahannya. Kekuatan, karena ia bisa diterima sebagai figur yang tidak mengancam langsung kepentingan partai. Kelemahan, karena dalam politik yang makin keras, netralitas sering dianggap tidak cukup. Orang ingin kepastian,
Kamu di pihak siapa? Kamu berdiri di mana? Juanda berdiri di tempat yang tidak glamour, di meja kerja, di dokumen, di keputusan administratif. Tetapi meja kerja itu kini berada di pusat badai. Deklarasi Juanda sendiri tidak otomatis diterima dunia. Negara-negara maritim besar punya kepentingan pada kebebasan navigasi. Mereka khawatir garis pangkal yang ditarik Indonesia akan membatasi jalur pelayaran internasional. Maka pekerjaan setelah deklarasi bukan hanya menegakkan di dalam negeri, tetapi juga memperjuangkan di luar negeri, melalui diplomasi, melalui argumentasi hukum, melalui konsistensi kebijakan. Ini pekerjaan panjang, dan Juanda memulainya di saat ia juga harus memadamkan kebakaran di dalam negeri. Ada sesuatu yang khas dari cara teknokrat menghadapi krisis. Ia tidak bisa puas dengan kemenangan simbolik. Ia ingin mekanisme. Ia ingin aturan turunan. Ia ingin perangkat pelaksanaan. Deklarasi harus diikuti dengan peraturan, dengan penetapan garis pangkal, dengan penyesuaian administrasi pelayaran, dengan koordinasi antar instansi, karena tanpa itu, deklarasi hanya akan menjadi kertas yang indah. Dan Juanda bukan tipe orang yang puas dengan kertas indah. Sementara itu, PRRI Permesta memaksa pemerintah pusat memperkuat kontrol. Operasi militer dilakukan. Wilayah-wilayah yang memberontak ditekan. Tetapi setelah tekanan, selalu ada pekerjaan yang lebih sunyi. Mengembalikan administrasi, menghidupkan kembali ekonomi lokal, memperbaiki jalur distribusi, memastikan pegawai negeri kembali bekerja, memastikan pelabuhan kembali berfungsi. Pekerjaan sunyi itu sering tidak masuk headline, tetapi tanpa itu, kemenangan militer bisa menjadi kemenangan kosong. Di Jakarta, malam-malam menjadi panjang. Lampu kantor menyala sampai larut. Mesin ketik tidak berhenti. Di luar, kota tetap bergerak, tetapi dengan kecemasan yang menggantung. Orang-orang mendengar kabar dari Sumatera, dari Sulawesi, dari daerah-daerah yang namanya tiba-tiba terasa jauh sekaligus dekat. Jauh karena jarak, dekat karena nasib negara dipertaruhkan di sana. Dan di tengah semua itu, Juanda harus menjaga wajah kabinetnya tetap karya. Bekerja, bekerja, bekerja. Namun sejarah punya cara sendiri untuk menutup jendela. Tahun 1959, mendekat dengan perubahan besar yang sudah terasa di udara. Soekarno semakin yakin bahwa sistem harus diubah. Ketidakstabilan kabinet, pemberontakan daerah, tarik-menarik partai, semua itu menjadi alasan untuk kembali ke UUD 1945 dan mengakhiri eksperimen parlementer. Juanda, yang kabinetnya lahir sebagai solusi sementara, kini berada di ambang perubahan konstitusional yang akan menghapus jabatan Perdana Menteri. Di ruang rapat, mungkin ada momen-momen hening ketika orang menyadari struktur yang mereka jalankan akan segera berubah. Tetapi negara tidak menunggu. Pekerjaan tetap menumpuk. Keputusan tetap harus dibuat. Dan Juanda, dengan ketenangan yang kadang tampak seperti dingin, terus menandatangani dokumen, terus memimpin rapat, terus memeriksa laporan. Seolah-olah ia tahu, jabatan bisa hilang, tetapi garis yang sudah ditarik, garis di peta, garis di hukum, garis di administrasi, akan tetap tinggal. Dan itulah yang menentukan apakah Indonesia bisa bertahan sebagai satu kesatuan. Pada akhirnya, Kabinet Karya bukan kabinet yang dikenang karena retorika. Ia dikenang karena dua hal yang saling bertabrakan. Ia berdiri di puncak krisis politik dan keamanan. Dan di saat yang sama, ia melahirkan salah satu langkah paling menentukan dalam sejarah kedaulatan Indonesia, Deklarasi Juanda. Di satu sisi, negara hampir terpecah oleh pemberontakan daerah. Di sisi lain, negara justru disatukan lewat garis hukum yang menutup celah-celah laut di antara pulau-pulau. Seorang insinyur menggambar ulang peta kedaulatan ketika para politisi masih bertengkar soal kursi. Seorang teknokrat menegaskan bahwa laut di antara pulau-pulau adalah milik negara ketika di darat, loyalitas sedang diuji. Dan di balik semua itu, ada irama kerja yang tidak pernah berhenti. Laporan, angka, peta, garis, keputusan. Persatuan yang dibangun bukan dari podium, melainkan dari meja kerja yang penuh kertas. Dari tinta yang mengering di ujung pena, dari garis yang ditarik tegas. Karena tanpa garis itu, Indonesia akan tetap menjadi kepulauan yang terpisah, bukan Nusantara yang utuh. 5 Juli 1959, Jakarta seperti menahan napas. Langitnya tidak selalu biru. Sering kelabu, sering berdebu. Tetapi yang membuat dada sesak bukan cuaca. Yang membuat sesak adalah perasaan bahwa sesuatu yang besar sedang dipaku ke tempatnya. Dekret Presiden. Kembali ke UUD 1945. Demokrasi parlementer yang selama bertahun-tahun membuat kabinet jatuh bangun itu ditutup dengan satu keputusan yang bunyinya tegas. Hampir seperti palu hakim. Dan di antara kalimat-kalimat yang mengubah arah republik itu,
Ada satu konsekuensi yang bagi Juanda terasa sangat personal sekaligus sangat administratif. Jabatan Perdana Menteri dihapus. Tidak ada lagi kursi yang ia duduki sejak 1997. Tidak ada lagi struktur yang membuatnya, secara formal, kepala pemerintahan. Tetapi negara tidak berhenti, hanya karena satu jabatan hilang. Mesin tetap harus berputar. Kertas tetap harus ditandatangani. Angka-angka tetap harus dijumlahkan. Kapal-kapal tetap harus berlayar. Dan justru disinilah paradoksnya. Ketika panggung politik berubah menjadi lebih terpimpin, ketika pusat kekuasaan makin terkonsentrasi, pada Soekarno, orang seperti Juanda, yang tidak punya partai, tidak punya massa, tidak punya gaya orator, masih dibutuhkan. Bukan untuk berpidato. Untuk menjaga agar baut-baut negara tidak copot satu persatu, ia tetap berada di lingkaran inti pemerintahan, berpindah dari satu portofolio ke portofolio lain, memegang kementerian-kementerian, yang tidak pernah menjadi bahan poster kampanye, tetapi menentukan apakah negara bisa membayar gaji, mengimpor beras, menjaga nilai, uang, dan membiayai operasi militer. Dalam tahun-tahun setelah 1999, Juanda muncul sebagai menteri kunci, termasuk menteri keuangan, di tengah ekonomi yang seperti kain, tua. Ditarik sedikit, robek, dijahit, sobek di tempat lain. Indonesia awal 1990-an adalah negara yang sedang membangun identitasnya dengan cara yang keras. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda setelah ketegangan Irian Barat membuat banyak aset berpindah tangan. Tetapi, perpindahan itu tidak otomatis membuat produksi lancar. Pabrik gula, perkebunan, perusahaan pelayaran, bank, semuanya butuh manajemen, butuh teknisi, butuh sistem akuntansi yang rapi. Dan sistem itu sering kalah cepat oleh politik, oleh perebutan posisi, oleh semangat revolusi, yang kadang menganggap angka sebagai gangguan. Di kantor-kantor kementerian, bau kertas karbon dan tinta stensil bercampur dengan bau keringat pegawai yang bekerja di ruangan pengap. Mesin ketik berdenting seperti hujan kecil yang tidak pernah berhenti. Di meja, laporan-laporan datang dengan angka yang membuat dahi berkerut. Inflasi, defisit, devisa yang menipis. Di luar, pasar merespons dengan caranya sendiri. Harga naik, barang menghilang, antrean memanjang. Uang kertas menjadi semakin tebal di dompet, tetapi semakin tipis nilainya. Juanda, insinyur yang terbiasa pada ukuran dan beban, menghadapi ekonomi yang tidak bisa diukur dengan penggaris. Tetapi ia tetap mencoba memperlakukannya seperti proyek. Cari kebocoran, tutup celah, rapikan alur. Ia tahu, negara kepulauan bukan hanya peta dan garis pangkal. Negara kepulauan adalah biaya logistik yang gila-gilaan. Mengirim beras dari satu pulau ke pulau lain, bukan sekadar memindahkan karung. Itu soal kapal, pelabuhan, cuaca, jadwal, bahan bakar, keamanan. Dan setiap gangguan kecil di satu titik bisa membuat harga melonjak di titik lain. Sementara itu, politik luar negeri Indonesia bergerak semakin berani. Irian Barat menjadi obsesi nasional yang tidak bisa ditawar. Di radio, di koran, di rapat-rapat umum, kata Irian terdengar seperti janji yang harus ditebus. Operasi Trikora diumumkan pada akhir 1961. Mobilisasi militer dan diplomasi berjalan bersamaan. Ini bukan hanya soal bendera di satu wilayah jauh di timur. Ini soal martabat negara yang baru merdeka. Soal menutup bab kolonial yang masih tersisa. Tetapi setiap mobilisasi butuh biaya. Setiap kapal perang, setiap pesawat, setiap latihan, setiap pengiriman pasukan, semuanya kembali ke satu hal yang tidak romantis. Anggaran. Disinilah Juanda bekerja seperti orang yang memegang panel listrik di gedung tua. Lampu-lampu harus tetap menyala, tetapi kabelnya sudah rapuh. Beban bertambah, tetapi generatornya terbatas. Ia harus memilih mana yang diprioritaskan, mana yang ditunda, mana yang bisa ditutup sementara, dan pilihan-pilihan itu jarang membuatnya populer. Karena popularitas lahir dari janji, sedangkan ia bekerja dengan batas, demokrasi terpimpin membawa gaya pemerintahan yang berbeda. Keputusan bisa lebih cepat, tetapi juga lebih bergantung pada kehendak pusat. Partai-partai masih ada, tetapi orbitnya berubah. Militer semakin kuat dalam urusan negara. PKI semakin besar pengaruhnya dalam mobilisasi massa. Soekarno menjadi poros yang menyatukan sekaligus menegangkan semua kekuatan itu. Dalam pusaran seperti ini, seorang teknokrat harus punya insting bertahan yang halus. Cukup dekat untuk bekerja. Cukup hati-hati agar tidak terseret menjadi simbol salah satu kubu. Juanda bukan orang yang suka menonjol. Ia dikenal tenang, rapi, cenderung berbicara dengan nada yang tidak meledak-ledak. Tetapi ketenangan itu bukan berarti ia tidak merasakan tekanan. Tekanan itu ada di setiap rapat ketika angka-angka tidak cocok dengan ambisi.
Ada di setiap dokumen ketika satu kalimat bisa berarti komitmen politik yang mahal. Ada di setiap keputusan ketika ia harus menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek, menenangkan harga, membayar gaji, dengan agenda besar, negara yang terus didorong ke depan. Dan di balik semua itu, ada satu warisan yang terus ia jaga seperti garis yang tidak boleh pudar. Deklarasi Juanda. Deklarasi 13 Desember 1957 itu bukan selesai pada hari diumumkan. Ia justru baru mulai. Karena dunia tidak langsung mengangguk, negara-negara maritim besar yang hidup dari kebebasan navigasi melihat konsep negara kepulauan dengan curiga. Mereka khawatir jalur pelayaran internasional akan ditutup oleh garis-garis baru. Mereka khawatir presiden Indonesia akan diikuti negara lain. Dan di forum-forum internasional, perdebatan tentang laut bukan perdebatan puitis. Itu perdebatan tentang hak lintas, tentang sumber daya, tentang militer, tentang perdagangan. Maka setelah 1959, ketika Juanda tidak lagi menjadi Perdana Menteri, pekerjaan peta dan garis itu tetap berjalan melalui kementerian. Melalui diplomasi, melalui penyusunan aturan turunan, garis pangkal harus ditetapkan dengan lebih rinci. Koordinat harus dipastikan, peta harus disesuaikan. Aparat harus diberi pedoman. Mana perairan pedalaman, mana perairan Nusantara, bagaimana memperlakukan kapal asing, bagaimana menindak penyelundupan tanpa memicu konflik internasional yang tidak perlu. Bayangkan betapa teknisnya pekerjaan itu. Ini bukan sekadar menggambar garis lurus di atas kertas. Ini menghitung titik-titik terluar, memilih pulau-pulau yang menjadi acuan, memastikan garis tidak memotong realitas geografis yang rumit, teluk, tanjung, gugusan karang. Ini juga soal bahasa hukum. Satu istilah yang salah bisa membuat klaim dipatahkan. Dan di negara yang birokrasi dan infrastrukturnya masih muda, memastikan konsistensi antar instansi adalah pekerjaan yang melelahkan. Tetapi justru karena melelahkan, ia menentukan karena kedaulatan bukan hanya diumumkan. Kedaulatan ditegakkan lewat kebiasaan administrasi, lewat surat izin, lewat patroli, lewat keputusan pengadilan, lewat peta yang dipakai di sekolah, di kantor pelabuhan, di meja diplomat. Di tahun-tahun itu, Indonesia juga mulai semakin sering berhadapan dengan kenyataan bahwa laut bukan hanya ruang kosong di antara pulau. Laut adalah jalur ekonomi. Laut adalah jalur militer. Laut adalah tempat ikan, minyak, dan kemungkinan konflik. Deklarasi Juanda memberi kerangka untuk melihat laut sebagai pengikat, bukan pemisah. Tetapi kerangka itu harus dipertahankan di tengah dunia yang belum sepenuhnya menerima, sementara diplomasi berjalan, di dalam negeri ekonomi terus bergolak. Inflasi menjadi kata yang menakutkan karena ia merusak kepercayaan. Orang bisa bertahan dengan gaji kecil jika harga stabil. Tetapi ketika harga berubah cepat, ketika uang hari ini berbeda nilainya dengan uang minggu depan, masyarakat mulai mencari cara sendiri. Menimbun barang, beralih ke barter, mencari mata uang asing, atau masuk ke ekonomi gelap. Dan ekonomi gelap di negara kepulauan selalu punya jalur. Pelabuhan kecil, teluk tersembunyi, kapal malam. Juanda tahu jalur-jalur itu bukan sekadar cerita kriminal. Itu geografi yang sama, yang dulu membuatnya memikirkan lubang di peta kedaulatan. Negara kepulauan memberi peluang besar, tetapi juga memberi celah besar. Menutup celah itu butuh kapal patroli, butuh bea cukai yang tidak korup, butuh koordinasi antar lembaga. Dan semua itu kembali lagi ke kapasitas negara yang terbatas. Di tengah tekanan ekonomi dan politik, Soekarno mendorong konsep-konsep besar. Revolusi yang belum selesai, anti-imperialisme, berdiri di atas kaki sendiri. Kata-kata itu membakar semangat, mengikat massa, memberi arah ideologis, tetapi kata-kata itu juga menuntut pembuktian. Berdiri di atas kaki sendiri berarti industri harus jalan, pertanian harus kuat, transportasi harus lancar. Dan ketika kenyataan tidak secepat slogan, orang-orang seperti Juanda dipanggil untuk menambal jarak itu, dengan kebijakan, dengan administrasi, dengan angka. Ia bekerja dalam sistem yang semakin personalistik, di mana kedekatan dengan presiden dan kemampuan membaca arah angin politik menjadi penting. Tetapi ia tetap membawa kebiasaan teknokrat. Rapat yang fokus pada pelaksanaan, dokumen yang rapi, keputusan yang bisa diturunkan menjadi instruksi. Dalam banyak hal, ia seperti orang yang terus menggambar garis lurus di atas kertas yang basah. Kertasnya mudah mengerut, tintanya mudah melebar, tetapi garis harus tetap terlihat. Tahun 1942 membawa titik balik besar. Perjanjian New York yang membuka jalan bagi penyerahan Irian Barat dari Belanda kepada UNTA dan kemudian kepada Indonesia. Ini kemenangan diplomasi dan tekanan militer sekaligus. Di Jakarta, kemenangan itu dirayakan sebagai penutupan luka kolonial. Tetapi kemenangan juga membawa pekerjaan baru.
integrasi wilayah, administrasi, logistik, pembangunan. Wilayah yang jauh, infrastruktur terbatas, masyarakat dengan pengalaman kolonial yang berbeda. Semuanya butuh pendekatan yang tidak bisa hanya mengandalkan euforia, dan lagi-lagi, pekerjaan itu bersifat teknis. Peta harus diperbarui, jalur transportasi harus direncanakan, anggaran harus disusun, aparat harus ditempatkan. Dalam negara yang sedang berjuang menstabilkan ekonomi, setiap proyek integrasi adalah beban tambahan. Tetapi beban itu tidak bisa ditolak, karena ia bagian dari janji nasional. Di saat yang sama, kesehatan Juanda mulai menjadi batas yang tidak bisa dinegosiasikan. Ia bukan lagi pria muda yang bisa bekerja tanpa henti. Tahun-tahun tekanan, rapat panjang, perjalanan, beban tanggung jawab, semuanya menumpuk di tubuh. Tetapi ia tetap berada di meja kerja, tetap hadir dalam rapat-rapat penting, seolah-olah ia tahu bahwa waktu pribadi tidak selalu sejalan dengan waktu negara. Negara bisa menunda banyak hal, tetapi tubuh tidak. 1963 datang dengan suasana yang semakin panas, bukan hanya karena cuaca tropis. Konfrontasi dengan Malaysia mulai membentuk garis baru dalam politik luar negeri Indonesia. Ketegangan regional meningkat, retorika anti-imperialisme mengeras, mobilisasi politik di dalam negeri semakin intens. Ini lagi-lagi berarti biaya, berarti tekanan ekonomi, berarti kebutuhan koordinasi yang lebih rumit. Dalam situasi seperti ini, seorang menteri keuangan atau menteri kunci tidak hanya mengurus angka. Ia mengurus kemampuan negara untuk menjalankan pilihan politiknya. Dan di balik semua pilihan itu, ada pertanyaan yang selalu menghantui birokrasi. Sampai kapan mesin ini bisa dipaksa berputar dengan bahan bakar yang semakin mahal? Juanda tidak meninggalkan memoar yang penuh drama. Ia tidak dikenal sebagai orang yang membangun kultus pribadi. Warisannya lebih sunyi, lebih teknis, tetapi justru karena itu ia bertahan lama. Deklarasi Juanda terus hidup sebagai fondasi cara Indonesia memandang dirinya. Bukan pulau-pulau yang kebetulan berdekatan, melainkan satu kesatuan yang diikat oleh laut. Konsep itu kemudian diperjuangkan bertahun-tahun di panggung internasional, sampai akhirnya prinsip negara kepulauan mendapat tempat dalam hukum laut modern, jalan panjang yang tidak selesai di masa hidupnya, tetapi dimulai dengan keberanian administratif yang jarang terlihat heroik. 7 November 1963, Juanda Kartawijaya wafat. Jakarta tetap bising, tetap panas, tetap penuh agenda negara yang tidak pernah habis. Tetapi bagi orang-orang yang bekerja di pemerintahan, kepergiannya terasa seperti hilangnya satu jenis stabilitas. Stabilitas orang yang tidak banyak bicara tetapi memastikan dokumen tidak tercecer. Orang yang tidak memimpin massa tetapi memimpin rapat. Orang yang tidak menguasai panggung tetapi menguasai detail. Ia kemudian dianugerahi gelar pahlawan nasional. Gelar itu sering membuat orang membayangkan medan perang, senjata, pidato yang mengguncang. Pada Juanda, kepahlawanan itu punya tekstur lain. Tekstur kertas, tinta, peta, garis. Garis pangkal yang menghubungkan pulau-pulau terluar. Garis hukum yang menutup lubang di antara pulau. Garis administrasi yang membuat negara bisa bekerja, meski politik berubah bentuk. Indonesia, negara yang nyaris terpecah oleh krisis kabinet, pemberontakan daerah, dan tarik-menarik ideologi, justru menemukan salah satu pengikat terkuatnya lewat tangan seorang insinyur. Bukan karena ia paling keras suaranya, karena ia paling telaten menggambar batas dan memastikan batas itu menjadi kenyataan.